Sedulur, dalam rangkaian sejarah Republik Indonesia berdiri, memang pemberontakan maupun pembangkangan hampir selalu menghiasi di usia Republik yang di masa awal memang masih muda. Salah satu yang fenomenal dan dikenal sebagai salah satu peristiwa yang besar dalam deretan pemberontakan di Republik Indonesia adalah G30S PKI. Gerakan 30 September G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam, yakni pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa mengerikan tersebut, gugur 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat Indonesia. Jenazah para korban tersebut dimasukkan dalam satu lubang sumur di area Lubang Bugaya, wilayah Jakarta Timur. Bung Karno, pemimpin besar revolusi, menyebut peristiwa ini dengan istilah gestok atau gerakan 1 Oktober. Sementara itu, Jenderal Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu atau gerakan September 30. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, G30S atau gerakan 30 September ini, Partai Komunis Indonesia atau PKI dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Oleh karenanya, kemudian peristiwa ini disebut sebagai G30S PKI. Jurnal Sejarah Volume 9 menuliskan, memandang tragedi nasional 1965 secara jernih dan buku dalih pembunuhan massal Gerakan 30 September dan kudeta Soeharto, berbagai sejarawan mengungkapkan teori terkait G30S PKI ini, utamanya mengenai siapakah dalang di balik peristiwa tersebut. Salah satu teori yang mengemuka adalah G30S didalangi oleh PKI. Pencetus teori bahwa PKI merupakan dalang di balik G30S adalah Nugroho Noto Susanto dan juga Ismail Saleh. Hal ini disebutkan dalam buku mereka yang bertajuk Tragedi Nasional, Percobaan Coup G30S PKI di Indonesia. Ini diterbitkan tahun 1968. Menurut teori tersebut, para tokoh PKI bertanggung jawab dalam mengatur terjadinya peristiwa G30S. PKI dipandang memanfaatkan unsur-unsur tentara guna melancarkan kudeta. Beragam aktivitas dan aksi PKI pada tahun 1956 sampai 1965 juga menjadi dasar atas teori ini. Nugroho Noto Susanto pernah menjabat Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI dengan pangkat tituler Brigadir Jenderal. Nugroho Noto Susanto juga pernah dipercaya Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983 sampai 1985. Saat menjadi menteri, Nugroho Noto Susanto memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB dalam kurikulum 1984. Di samping teori Nugroho Noto Susanto ini, ada juga teori yang lain. Salah satu yang terkenal adalah Soeharto menjadi dalang dari G30S. Salah seorang ahli yang menyampaikan teori ini adalah Brian May. Menurutnya, ada kedekatan hubungan antara Letnan Kolonel Untung dan Letnan Kolonel Tul Arif dengan Mayor Jenderal Soeharto. Berdasarkan keterangan Latif dalam persidangan tahun 1968, dia menyatakan menemui Soeharto pada malam 30 September 1965. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan memberitahu Soeharto soal adanya sejumlah perwira yang akan mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal. Di samping itu, teori ini juga mengungkapkan keganjilan mengenai Soeharto yang tidak termasuk di dalam daftar jenderal yang hendak diculik. Padahal dia adalah panglima pasukan penting di Jakarta dan menjadi ancaman bagi terlaksananya rencana pemberontakan. Lantas benarkah bahwa Soeharto memang menjadi dalang dari PKI maupun peristiwa G30S PKI? Tentu saja kita harus flashback
merunut jauh ke belakang. Mengingat bahwa peristiwa-peristiwa yang melibatkan atau dianggap melibatkan PKI selalu bernuansa militer atau peristiwa-peristiwa berdarah. Jauh sebelum tahun 1965, pada tahun 1926, PKI sudah melakukan gerakan militer. Ini terjadi pada bulan November di wilayah Jawa Barat dan juga Sumatera Barat. Saat itu, PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik bersama Alimin, Musso yang juga merupakan salah satu pemimpin PKI di era tersebut yang sedang tidak berada di Indonesia. Peristiwa itu sebenarnya ditentang oleh Tan Malaka yang merupakan salah satu pentolan kaum komunis di masa itu. Tan Malaka sudah memprediksi bahwa peristiwa itu akan gagal karena menurutnya basis kaum proletar Indonesia adalah rakyat petani, bukan buruh seperti di Uni Soviet. Karena penolakan ini, Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga seorang tokoh sentral perjuangan revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah peristiwa di Jawa terjadi, semisal pemberontakan di Silungkang di Sumatera. 21 tahun setelah peristiwa November 1926, PKI kembali berulah. Di saat Republik baru berusia 3 tahun, PKI melakukan pengkhianatan berpusat di wilayah Madiun. Diawali dari peristiwa jatuhnya kabinet Amir Saripudin, mereka kemudian menggalang kekuatan dengan membentuk Front Demokratik Rakyat atau FDR. Puncaknya pada bulan September 1948 meletuslah peristiwa Madiun, yang mana dalam peristiwa itu ratusan kiai, tokoh masyarakat, pejabat publik maupun tentara menjadi korban keganasan PKI. Nah, perjalanan puncak atau rangkaian puncak dari jejak-jejak berdarah PKI di Indonesia sejak sebelum Republik berdiri sampai kemudian Indonesia merdeka adalah peristiwa G30S PKI. Pada saat PKI memulai gerakan berdarah tahun 1925, Soeharto baru berusia 5 tahun. Memang perjalanan waktu bisa jadi membuat seseorang idealis seperti Soeharto berbelok arah dan berhaluan kiri. Akan tetapi, kemungkinan tersebut nampaknya sangatlah kecil sekali. Oleh karenanya, saya tidak bisa menyebut Soeharto adalah dalang ataupun orang yang ada di belakang peristiwa G30S. Akan tetapi, saya lebih sepakat bahwa Soeharto adalah orang yang pandai membaca momentum sekaligus memanfaatkan momentum. Dan momentum G30S PKI adalah titik balik di mana sosok Soeharto menjadi jenderal paling senior sesudah Abdul Haris Nasution, yang mana kemudian benar-benar pengaruhnya melebar akibat keberanian dan juga ketegasan beliau dalam menumpas PKI. Tidak harus sepakat dengan isi video ini, karena berbeda pendapat adalah hal yang diakui sebagai hak dalam republik ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.